Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Untuk itu mari kita pujikan pujian, ku sembah Kau Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami boleh beribadah di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan itu semua karena kasih-Mu, pertolongan-Mu kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Itu semua kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa buat segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan. Tolong Tuhan ampuni bagi hidup kami. Kiranya ibadah kami pada saat ini ya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong pakai hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang diberitakan oleh hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Awal pertengahan hingga kami akhiri nanti ibadah kami ini hanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami Tuhan. Ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita pujikan pujian firman Allah jaya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal.
firman Kali semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami supaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati, pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan, kiranya setiap kelemahan dan keterbatasan Engkau berkarya dan Engkau yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama di dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 21 sampai 50. Karena ayatnya terlalu panjang, maka kita akan bacakan 1 Samuel pasal 17 ayat 21 sampai 26 saja. Kita akan bacakan ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Mari Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing, saya akan bacakan kepada kita semua. Ayat 21, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud di tempat barisan, sampai di sana bertanya ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka masih selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang juga dan Daud mendengarkannya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna, tidak bisa mengukur kuasa Allah yang bekerja di sepanjang hidup ini. Bahkan rencana-rencana yang dirancangkan olehnya jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan saat ini. Untuk itu rencana kehidupan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita
tidak ditandingi oleh siapapun. Untuk itu tema perenungan kita pada hari ini di dalam ibadah kita, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi tema kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini saya percaya pernah mendengar satu yang terkenal, bahkan tokoh yang sangat luar biasa kitab 1 Samuel ini, yaitu yang bernama Daud itu sendiri. Mari kita memperhatikan, Daud ini adalah anak dari seorang yang bernama Isai dari Efrata. Isai ini memiliki 8 anak, diantaranya ada 3 yang ikut berperang, yaitu namanya Abinadab dan Sema. Kelihatannya dijelaskan Bapak Ibu bahwa Daud ini sebagai anak bungsu dari seorang ayah yang bernama Isai ini. Dia biasanya bekerja di dalam kesehariannya menjaga domba-domba saja. Di ayatnya yang ke-11 dijelaskan hal demikian. Selain itu juga Daud ini karena memang dia anak bungsu di dalam keluarga, masih muda. Dia kelihatan masih kemerah-merahan, bahkan dia tidak bisa ikut berperang pada saat itu. Dijelaskan juga sesudah di dalam ini, ketika tiba saatnya Daud berperang, seorang pasukan atau kepala pasukan itu mengenakan pakaian baju perang, tetapi pada saat Daud mengenakannya, dia tidak bisa memakainya Bapak Ibu, karena dia masih kecil, dan juga ada faktornya karena dia tidak memakainya. Pada zaman dulu, anak yang sudah besar Bapak Ibu atau anak yang sudah dewasa wajib ikut berperang melawan musuh-musuh mereka, terlebih orang Filistin pada saat itu. Kelihatannya ketiga anak saya ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan baris. Berarti dia bisa ikut di dalam medan perang itu. Berjalannya waktu, Isai ikut berperang, anak-anak Isai ikut berperang dan mempertahankan barisan. Tentunya ada kekhawatiran, ada kecemasan yang dialami oleh seorang ayah ketika anaknya sudah tiba di medan perang. Dorongan, kekhawatiran, dan kecemasan tersebut, Isai menurut anaknya bungsu yang bernama Daud ini untuk menemui kakak-kakaknya dengan penuh ketaatan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang ayah. Dengan melihat bagaimana keadaan saudaranya dan bersyukur dan puji Tuhan Bapak Ibu, anak-anak yang ketiga dari Isai ini mereka masih selamat. Situasi peperangan tentunya ada ketakutan Bapak Ibu, sangat mendalam. Dan ini dialami oleh bangsa Israel ketika mereka harus melawan orang Filistin. Ketika mereka harus melawan yang bernama Goliat. Jadi hal ini dijelaskan di dalam pasal 17 ayat 4 sampai 7. Tentunya Bapak Ibu di dalam situasi peperangan ada ketakutan dan ada kecemasan. Hal ini dialami oleh bangsa Israel ketika melawan bangsa Filistin. Walaupun Israel mengetahui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa atas hidup mereka, tetapi mereka mengalami ketakutan yang besar pada saat itu. Salah satu ketakutan yang mereka hadapi adalah ketika harus menghadapi salah satu dari seorang Filistin itu yang bernama Goliat. Jika kita perhatikan di ayat di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7 Bapak Ibu,
Goliat dijelaskan di sana adalah Goliat sebagai pendekar yang kuat dan gagah perkasa. Dengan ketakutan dan kegagahannya berdasarkan penilaian diri sendiri dan juga berdasarkan penilaian secara kasat mata bangsa Israel, Goliat ini berani menantang bangsa Israel untuk berperang satu lawan satu. Inikah bukan hal yang unik Bapak Ibu kalau kita renungkan secara pribadi? Ini adalah bukan hal yang merupakan keberanian yang sangat luar biasa yang timbul di dalam hati Goliat. Tetapi apa yang dialami oleh bangsa Israel? Mereka mengalami ketakutan, bahkan timbul kecemasan yang paling mendalam. Mari kita perhatikan di ayat ke-11 dituliskan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dengan ketakutan dan kecemasan yang mereka alami Bapak Ibu, diulang lagi di ayatnya yang ke-24 dituliskan. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, yang dimaksud adalah Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Bukan mereka menghadapi Goliat, tapi ketika Goliat muncul menghadap mereka, mereka lari. Di dalam pemahaman renungan harian di sini dijelaskan Bapak Ibu, bahwa penyebab pasukan Israel dan juga Saul sebagai kepala pasukan pada saat itu, mereka takut karena memang Goliat tampil seperti bak raksasa yang menjulang tinggi di medan perang. Kalau saya melihat Bapak Ibu, yang dikatakan raksasa itu kalau dilihat dari tayangan film yang sinetron, itu raksasa itu bisa menggenggam berapa orang di tangannya. Orang-orang bisa berdiri di tangannya. Bapak Ibu, itu adalah hal yang sangat menakutkan kalau menurut secara manusia. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, dilihat dari badan, dilihat dari tubuh yang begitu besar. Suaranya juga menggelagar penuh ancaman. Langkahnya menggentarkan bumi. Saul dan tentara Israel pun terciut gemetaran. Mungkin pada saat itu adalah ada orang-orang yang tidak bisa bernafas karena ketakutan dan kecemasan yang mereka alami ketika Goliat menghadapi mereka. Jadi ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel adalah ketakutan tingkat dewa. Tidak ada tertandingi lagi ketakutan yang mereka alami ketika mereka melihat Daud. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena orang Israel dan Saul menganggap diri mereka tidak mampu untuk menghadapi Goliat. Hidup mereka lemah untuk menghadapi Goliat. Bahkan mereka menganggap diri mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan, karena ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel, kepala pasukan menjanjikan atau mengumumkan suatu upah untuk barang siapa yang mengalahkan Goliat ini, yaitu raja akan memberikan anak perempuan untuk dijadikan istri dan seluruh keluarganya bebas dari pajak Israel. Mengapa Saul berani mengatakan hal demikian? Karena dia tahu bahwa di dalam penilaian sendiri tidak ada yang bisa mengalahkan Goliat ini. Mari kita mengikuti bagaimana Daud dipakai Allah untuk mengalahkan Goliat ini. Mari kita memperhatikan bagaimana Daud dipakai Allah untuk menyatakan kuasanya yang begitu besar. Oleh sebab itulah nyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil atas hidup kita. Prajurit Israel dan pemimpin perang sangat gelisah dan sangat takut menghadapi Goliat. Bahkan ketika Daud yang sangat muda ini mempertanyakan orang Filistin itu, banyak yang meremehkan, banyak yang tidak mendengarkan, karena mereka tidak percaya tentang keberanian Daud. Mereka tidak percaya dengan kata-kata Daud, karena mereka lihat bahwa Daud ini masih muda. Pertanyaan penting, mengapa Daud berani menghadapi
Goliat ini. Bahkan berani melawan Goliat ini. Ada beberapa hal yang kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, Daud berani melawan Goliat orang Filistin ini karena Daud mengetahui bahwa Goliat tidak menyembah Allah yang hidup. Sekali lagi, karena Goliat tidak menyembah Allah yang hidup. Pemicu kemarahan, keberanian Daud melawan Daud adalah ketika ia mendengar penghinaan yang sangat besar dari orang Filistin itu. Dia berani mencemoohkan Allah. Dia berani menghujat bangsa Israel. Dia berani menghina Allah bangsa Israel. Bahkan merendahkan bangsa Israel sekaligus. Mengapa demikian Goliat melakukan hal demikian? Karena memang Goliat tidak mengetahui bahwa Allah yang dihinanya adalah Allah yang berkuasa atas hidup orang percaya. Oleh sebab itu dikatakan di ayatnya yang ke-26 yang kita bacakan tadi, orang Filistin tidak bersunat. Apa artinya ini Bapak Ibu? Jadi zaman itu mereka yang tak bersunat bukanlah umat Allah. Artinya adalah orang-orang yang tak bersunat itu adalah hidup di luar Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika Daud mendengarkan cemooh dari orang Filistin ini, hal inilah yang memberi keberanian yang kuat kepada Daud. Oleh sebab itu, Allah memanggil Daud untuk menyatakan kuasanya untuk melawan Goliat. Selain itu, sisi positif yang harus kita pahami bahwa Daud melawan Goliat bukan karena ia senang berkelahi. Bukan karena ia ingin populer atau mendapatkan hadiah dari Saul Bapak Ibu. Tetapi karena ia tidak bisa diam melihat ada orang yang menghina atau menghujat Allah yang hidup itu. Daud berani membela kebenaran di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini ada banyak yang mengancam titik-titik kehidupan kita saat ini. Mungkin itu pengajaran sesat Bapak Ibu. Mungkin itu problema hidup kita. Mungkin itu masalah hidup kita. Pertanyaan penting bagi kita pada pagi hari ini, apakah kita berani menyatakan kebenaran itu di hadapan Allah? Berani menyatakan bahwa kuasa Allah itu nyata. Berani menyatakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus, Allah yang hidup, berpihak pada kebenaran. Pada saatnya Allah yang berkuasa memakai hidup kita untuk melakukan hal yang mustahil bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika Tuhan menyatakan kuasanya Bapak Ibu. Kedua, mengapa Daud berani melawan orang Filistin yang bernama Goliat ini? Yang kedua yaitu Daud mengetahui bahwa bangsa Israel memiliki Allah yang hidup. Sekali lagi, bangsa Israel memiliki Allah yang hidup. Kita dapat melihat di ayatnya yang ke-46 dijelaskan, dituliskan di sana. Silakan Bapak Ibu membacakannya sendiri. Ketika Daud menghadap Saul Bapak Ibu, penilaian atas perkataan, penilaian atas anjukan yang diberikan oleh Daud untuk melawan Goliat sangat diragukan. Bahkan orang-orang di sekitar mereka, Saul sebagai pemimpin pasukan pada saat itu, sulit meyakinkan kata-kata Daud. Karena kenapa? Karena mereka melihat bahwa Daud ini masih muda, tidak terbiasa berperang, tidak terbiasa ikut di medan perang pada saat itu. Di ayatnya yang ke-33 dituliskan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadap orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia yang dimaksud adalah Goliat, sejak dari masa mudanya
telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata dengan penuh hikmat Allah bahwa walaupun dia tidak terbiasa ikut berperang, tetapi dia terbiasa melawan hewan buas yang lebih seram daripada Goliat ini. Binatang buas yang menerkam domba dan yang juga sebenarnya menerkam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi dengan binatang yang dilawan oleh Daud? Akhirnya Daud membunuh semua hewan buas tersebut. Mengapa Daud mengatakan hal demikian, Bapak Ibu? Karena Daud mengetahui bahwa ada sumber inspirasi dan kekuatan untuk mengingat, untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Ketika Daud ditolong oleh Allah untuk senantiasa melawan hewan buas, begitu pula melawan orang yang menghina Allah, yaitu orang Filistin ini. Jadi semua yang dikerjakan oleh Daud untuk membunuh binatang buas, bahkan untuk mengalahkan orang Filistin itu, Daud percaya penuh kepada Allah hingga ia mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Percaya artinya beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, baik untuk mengalahkan seekor singa, baik untuk mengalahkan seekor beruang yang begitu menyeramkan, begitu juga mengalahkan akan Goliat yang perkasa itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah mengetahui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup atas kehidupan kita? Apakah kita tahu bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang mustahil di luar apa yang kita pikirkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita meneguhkan iman percaya kita kepada Allah. Saya rindu kita mempertahankan iman kita kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Daud ini. Sekalipun pada saat ini Bapak Ibu ada beruang, ada singa yang sedang menerkam kehidupan kita. Mungkin itu sebagai masalah kehidupan kita yang begitu mengancam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini percayalah bahwa Tuhan Allah yang berkuasa dan bertindak memberi kehidupan dan kekuatan untuk melewati setiap kehidupan kita. Karena saya rindu kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga, mengapa Daud berani melawan orang Filistin itu yang bernama Goliat? Yang ketiga yaitu Daud yakin akan penyertaan Allah yang sempurna. Sekali lagi, Daud yakin akan penyertaan Allah yang sempurna. Saya menegaskan di poin ini bahwa tanpa mengetahui, tanpa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, maka kita tidak bisa mengalami namanya penyertaan Allah itu dalam kehidupan kita. Untuk itu, mengalami penyertaan Tuhan harus didahului di dalam pengenalan dan pengetahuan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dengan beriman sungguh-sungguh, dengan bertindak penuh harapan bahwa Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Sama halnya yang dialami oleh Daud. Hidupnya percaya penuh kepada Tuhan hingga ia merasakan penyertaan Allah yang sempurna.
Sekalipun Bapak Ibu dia melawan singa, sekalipun dia melawan harimau, sekalipun dia melawan sesuatu hal yang menerkam kehidupannya, tetapi dia merasakan bahwa Allah menyertai hidupnya. Begitu juga Bapak Ibu ketika dia melawan singa, ketika dia melawan hal-hal yang begitu menerkam kehidupannya, sekalipun juga melawan Goliat, dia mampu melakukannya. Sehingga Bapak Ibu, Daud menjawab ketika dia bercakapan dengan pasukan Israel dan juga kepala pasukan, Daud mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku. Apa artinya ini Bapak Ibu? Daud menyatakan bahwa ketika dia melawan sesuatu hal yang membuat dia menang, dia membunuh binatang buas yang sedang menerkam domba dan menerkam hidupnya, bahkan melawan Goliat pun bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena penyertaan Allah yang sempurna itu nyata di dalam kehidupannya. Ungkapan penting bahwa Allah adalah setia ketika Daud melewati semuanya. Allah memberi kehidupan kepada Daud. Allah tidak pernah berubah di dalam kehidupan Daud, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi oleh Daud di dalam hidupnya. Kemungkinan besar bagi prajurit orang bangsa Israel, bahkan pemimpin pasukan, terus terang mereka itu menganggap bahwa Daud ini adalah masih muda, sulit untuk dipercaya, sulit untuk melakukan kemampuan untuk melawan Goliat di dalam tindakan apa yang dikatakannya. Tetapi terbukti bahwa Allah yang bertindak melawan Goliat. Hingga kalau kita memperhatikan, Daud tidak memakai tombak, Daud tidak memakai pedang untuk melawan Goliat, tetapi hanya menggunakan umban dan batu. Ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, banyak yang terheran-heran, banyak yang tidak percaya dengan tindakan Daud. Bagi manusia mustahil terjadi hal demikian, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa saja yang digunakan Allah untuk melawan Goliat, karena memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertanyaan penting di poin ketiga ini di dalam penyertaan Allah yang sempurna Bapak Ibu, mengapa Daud menggunakan batu? Kenapa bukan pedang pada saat itu? Pasti ada pedang karena mereka sudah berada di medan perang Bapak Ibu. Tetapi singkatnya Bapak Ibu, Allah menggunakan cara apa saja untuk melawan musuh. Allah menggunakan cara yang lebih luar biasa yang tidak bisa terfikirkan oleh manusia. Dan ada juga faktornya karena memang Daud tidak berbiasa untuk memakai pedang. Tetapi Bapak Ibu dijelaskan lebih mendalam di dalam 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa sekalipun menggunakan benda apa saja, benda yang tidak berdaya saja akan membawa kemenangan. Karena Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan sendiri yang ikut menyertai dengan penyertaan yang sempurna, dengan penyertaan yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini mungkin ada musuh kita yang sedang merencanakan menerkam hidup kita. Mungkin itu saja berasal dari kita sendiri. Mungkin itu berasal dari sesama kita atau orang lain di sekitar kita. Bagaimana respon kita ketika kita tiba menghadapinya? Apakah kita seperti orang Israel yang penuh ketakutan? Apa kita seperti kita orang Israel yang penuh khawatir di hadapan Allah? Kalau kita perhatikan,
Saya sudah mengatakan di atas bahwa ketakutan yang dialami orang Israel adalah ketakutan tingkat dewa. Ketakutan dan kekhawatiran Bapak Ibu tidak dapat membuat kita untuk menjadi kuat. Bahkan ketakutan dan kekhawatiran kita yang kita rasakan membuat kita hilang pengharapan kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, postingan yang menarik dari Bara Digital melalui pemahaman pengharapan kekal menuliskan bahwa ketakutan dan kekhawatiran datang pada saat kita terlalu melihat keadaan di sekitar kita. Jadi ketakutan itu muncul ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Itu dapat mempengaruhi. Dan saya percaya pasukan Israel takut menghadapi Goliat karena mereka melihat bahwa dia kelihatan perkasa. Dia kelihatan sering atau terbiasa membasmi musuhnya dalam setiap peperangan. Makanya timbul keraguan. Bahkan mereka lupa akan penyertaan itu. Penyertaan Allah yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin secara manusia tanpa dipungkiri Bapak Ibu, di dalam diri kita pasti memiliki kekhawatiran, pasti memiliki ketakutan di dalam menghadapi masa sulit, melewati masa sekarang, bahkan melewati di masa yang akan datang. Terkadang kita mengukur kehidupan kita ini dengan ukuran kita sendiri, ukuran yang kita alami sendiri. Semua kita mengalami hal demikian, dan saya di depan ini juga mengalami ketakutan yang terbesar. Tetapi saya merenungkan secara pribadi, ketika saya takut, ketika saya khawatir, apakah ada hal yang berubah di hadapan Allah? Tentunya tidak Bapak Ibu. Tetapi ketika saya percaya akan penyertaan Allah yang sempurna itu, maka nyata bahwa penyertaan Allah yang sempurna itu dalam hidup saya sungguh-sungguh benar nyata di dalam hidup saya. Saya rindu kita di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini meyakinkan beberapa hal bahwa kita menjalani hidup kita kuat menghadapi problema hidup harus memiliki kesadaran akan pertolongan Tuhan yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus mengalihkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan yang selalu membuka tangannya untuk menyatakan pertolongan bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sepanjang hidup kita. Bagaimanapun yang kita hadapi, masa sulit, masa yang begitu luar biasa untuk kita hadapi penuh pergumulan, tetapi percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang hidup, mampu melakukan hal-hal yang mustahil di dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini boleh memberkati Bapak Ibu dan kita semua yang beribadah pada hari ini, bahwa mari percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan dalam hidup kita ini. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pertolongan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati kami, dan kami juga bisa melakukan dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil atas hidup kami. Mampu melakukan hal-hal yang luar biasa di luar dari pemikiran, di luar dari apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih juga buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pada kesempatan ini tiba saatnya bagi kita memberikan yang terbaik dari kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga amplop yang telah dibagikan. Namun ayat Alkitab berbicara dalam Hosea pasal 6 ayat 6 berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Sambil berjalannya persembahan, mari kita angkat pujian, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Ada banyak hal yang kita doakan pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan berkenan untuk membawa kami di dalam kehadirat Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa Tuhan masih mengasihi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar hari ini boleh menguatkan kami semuanya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya bisa terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan timpakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya jemaat-Mu juga Tuhan pelihara, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami mengingat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di awal tahun 2021 ini terus menghadapi berbagai bencana yang ada. Pandemi COVID-19 belum usai. Tapi satu lagi Tuhan, kami mendengar ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air ya Tuhan. Kami juga mendengar ada tanah longsor di Sumedang. Bahkan kami mendengar ada gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat. Untuk ini Tuhan kami mohon kepada Engkau, belas kasihan Tuhan tetap ada pada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mohon Engkau tetap menjagai, tetap memelihara, tetap berkuasa atas negeri ini. Engkau yang mengendalikan semuanya ya Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Kami mohon Tuhan seluruh bangsa kami ini Tuhan, tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan cukupi, supaya semuanya ada di dalam kendali Tuhan, supaya kehendak Tuhan terjadi atas negeri ini. Kami percaya kehendak Tuhan atas negeri ini baik adanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk
pemerintah yang ada yang menjalankan semua kebijakan ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk program vaksinasi COVID-19 yang sudah berlangsung pada bulan ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya orang-orang yang divaksin menjadi kuat tubuhnya, kebal terhadap COVID-19. Kiranya boleh berlangsung dengan baik vaksinasi ini Tuhan, sehingga bangsa kami boleh terbebaskan dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan pelihara, kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan cukupkan untuk segala yang diperlukannya. Yang sakit Tuhan kiranya Tuhan jamah, Tuhan kuatkan supaya tetap mengarahkan harapannya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan sang penyembuh. Yang berkekurangan Tuhan kiranya Tuhan sendiri yang memenuhi segala kekurangannya, sehingga seluruh jemaat-Mu hidup di dalam cukup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala sesuatunya ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam tangan Tuhan kami terpelihara sempurna. Hari-hari ke depan Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan. Tidak ada satupun yang terhilang. Karena Tuhan mengasihi anak-anak-Mu dengan cara yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan